La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Ketika Allah menyuruh kita melakukan puasa, cukup pakai SMS, cukup pakai faksimili, cukup pakai WA atau pakai kurir malaikat Jibril, dikirim wahyu, dikirim ilham, atau pakai pengetahuan, puasa, zakat dan sebagainya. Tetapi ketika Allah ingin menyuruh Nabi Muhammad dan umatnya sholat, tidak memakai kurir malaikat Jibril, tidak pakai radiogram, tetapi Kanjeng Nabi dipanggil langsung menghadap Allah. Di mana ketemunya? Di markas besarnya Gusti Allah. Namanya apa? Sidratil Muntaha. Paham Pak? Nah, sekarang itu namanya prosedur instruksi. Ketika camat disuruh ngelabur tembok menjelang 17 Agustus, cukup melalui Pak Camat surat edaran, betul? Atau melalui kurir, atau melalui radiogram. Nah, suatu ketika Kuwu Sumuradem dipanggil langsung kepada Bupati, langsung masuk ke kamar kerjanya Bupati, ajudan suruh keluar semua, diberi tugas. Kira-kira tugasnya penting gak nih? Sangat penting, bukan main-main. Tidak sekelas pelunasan PBB, betul nggak? Tidak sekedar melabur pagar masyarakat, tidak sekedar menaikkan tiang bendera, pasti ada tugas khusus. Maka kita maknai Islam Mi'raj ini, Kanjeng Nabi menghadap Allah itu dalam rangka menerima perintah yang paling penting. Itulah makanya kita sepakat bahwa as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Wa man tarokaha, barang siapa yang meninggalkan sholat faqad haddamaddin, berarti menghancurkan agama. Alhamdulillah kita ini diberi tugas oleh Allah melakukan sholat 5 waktu, yang sebetulnya dengan sholat kita bersatu, bersaudara, ya, berakrab, keakraban masyarakat, ya, kesetiaan, kebersamaan. Tetapi sayang sekali, ya Allah, mudah-mudahan umat Islam disadarkan semuanya. Bu, enak tukaran teh enak kelonan, Bu. Enak tukaran teh enak kelonan. Enak tukaran. Enak bersahabat apa enak berantem? Ya kok mana? Yang dipertengkarkan urusannya kunut, urusannya Allahumma sholli ala sayyidina, bid'ah. Harus Allahumma sholli ala Muhammad, tidak boleh ala sayyidina. Ngapain urusan begitu? Nggak bakal ditanya itu tuh, ya, sekalipun ada hadisnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-salatu. Sesungguhnya amalan-amalan yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat pertama-tama adalah sholatmu, betul? Sholat enggak, itu yang ditanya, bukan kunut, enggak, bukan. Apa sholatnya Allahumma sholli ala Muhammad apa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Enggak bakal ditanya Pak, gelem busung mungkin enggak dia bilang tuh. Masa mendekat tekang sayyidina Pak beli, subhanallah. Nah itulah persoalannya. Sampai
habis sholat salam-salaman, bid'ah. Itu salaman di luar sholat. Sampai pujian bid'ah. Ini kan yang priben pujiannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau anu, ya Robbana ya Robbana. Begitu bid'ah, beduk dicolong coba. Mas, kita laporkan polisi sih lah. Beduk siapa menegungku. Jadi artinya jangan menghukumi orang lain lah. Ini bapak-bapak sekalian yang menjadi pertengkaran kita dalam sholat sebetulnya adalah karena kita sama-sama tidak tahu bagaimana Kanjeng Nabi itu melakukan sholat. Makanya sholat kita berbeda-beda. Kalau ada yang tahu persis, tidak mungkin akan berbeda. Jadi semuanya itu sholat itu dirancang, disusun, fikihnya, rukunya, sunahnya, batalnya, dan sebagainya. Sunahnya muakkadah, ghairu muakkadah, ada yang fardu, yang wajib, yang sunnah. Itu semuanya pada tahun kedua, abad kedua Hijriah, abad kedua, tahun 200 setelah Nabi meninggal dunia, yang mereka tidak melihat Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i ketemu karo Kanjeng Nabi beli ora, Abu Hanifah ora, Imam Malik ora ketemu ora, pada karo sampean ketemu beli. Kok urut gitu sih? Ada penjelasan bahwa Nabi ditanya oleh para sahabat, kaifa nusalli ya Rasulullah, priben sholatku, bagaimana sholatku? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Delengen kita baik, bakal kita nerebas silane melu, kita nyungsep silane melu, kita nyilinguk silane melu. Gitu aja kok. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah seperti kamu melihat aku sholat. Tapi bagaimana sholatnya? Kita semuanya sudah berbeda karena tidak ada yang tahu. Dari mulai takbir sampai salam semuanya berbeda-beda. Yuk sekarang dari takbir saja ada orang yang takbirnya di atas kepala, Allahu Akbar, ya kan? Ada yang Allahu Akbar jempolnya di atas telinga, betul? Ada yang Allahu Akbar jempolnya di bawah telinga. Ada yang Allahu Akbar jelekipah anak yang Allahu Akbar kayak bencak. Setelah itu, lalu setelah takbir ada yang sedekap, ada yang tidak sedekap. Yang sedekap ada yang di dada, ada sambil megangi bodong, ada yang santai, ada yang jaga kantong barangkali ada copet. Nabi gimana sholatnya? Nggak tahu. Setelah itu ada yang baca Fatihah, ada yang tidak baca Fatihah. Kita orang sumur adem, mazhabnya Imam Syafi'i. Dasarnya hadis Nabi lagi, la sholata liman la fatihatalah. Tidak sah orang sholat kalau tidak baca Fatihah. Yang tidak baca ada juga. Dalilnya Al-Quran, wa idza qumtum ila sholati faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi begitu takbir baca kulhu Allahu ahad, bacalah Al-Quran yang paling mudah. Yang paling mudah Al-Kautsar sama kulhu. Duhur kulhu sama Al-Kautsar, asar kulhu sama Al-Kautsar, maghrib kulhu Al-Kautsar, isya kulhu Kautsar, subuh kulhu Kautsar. Sah nggak syaratnya? Sah. Selesai. Yang baca Fatihah ada yang baca basmalah, ada yang tidak. Ada yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin,
Ada yang langsung alhamdulillahirabbil alamin tanpa basmalah. Imam Hambal basmalahnya pelan-pelan. Di dalam bacanya pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin, bacanya pelan-pelan. Yang benar mana? Wallahu a'lam. Sampai nuding ada yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mudun. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ngacung terus sampai hamidum majid. Ada lagi yang asyhadu alla ilaha illallah, pada waktu ilah cepat ya, illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, mudun. Anaman yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, ngacung terus sampai hamidum majid. Ada lagi yang asyhadu alla ilaha illallah, digoyang-goyang. Paham Pak? Yang benar mana? Wallahu a'lam. Jangan mengatakan Imam Syafi'i yang benar, nanti akibatnya kamu menyalahkan mazhab yang lain. Hanafi salah, Maliki salah, Hambali salah. Paham Pak? Sudah, stop. Mulai malam ini jangan ada pertengkaran tentang sholat. Saya juga pernah lagi sholat di jalan, ditepak pundaknya lagi kunutan, bid'ah di logdoble, masya Allah. Ya. Alasan apa? Itu kan bid'ah. Maksudnya Nabi tidak pernah sholat. Kira pernah ketemunya kapan kalau kajian Nabi nih? Jare, jika lesan, pada beli berwe. Paham Bu? Wes sampai ibu-ibu sendiri punten, para ustadz, para kiai. Barangkali ada ini petani, orang tani, orang nggak sekolah, nggak mondok, belajar sholat, sudah jangan direweli. Baca Fatihah kalau tidak fasih sholatnya tidak sah. Kata siapa? Biarkan saja mereka sholat, jangan suruh belajar dulu. Kalau sudah pinter baru sholat aja dulu sambil belajar. Ya bagian macamnya alhamdulillah rabbil ngalamin ar-rahman nirrakim wala bedo. Weh, yang penting nyong sebegitu aja lah. Setuju? Ya iya sudah, jangan di. Nah, ketika sudah melakukan sholat, terus belajar ngaji di sini sama Kang Fajar di Buruki, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim sampai tekang walau bolin maksabai anes yang pelok ya berupaya belajar wis pelone angker wis sembayang makudur tempok kena Gusti Allah bongkar digawe pelok kono bes angel teman. Ayo sambil sembayang sah yang udah seret pelok aja. Kader kailah Jawa mangsa persis yang ngomong baga maksa beda. Nggak ada yang persis itu pasti salah. Jadi artinya begini sajalah. Jadi pada akhirnya kita mengucapkan banyak syukur kepada Allah. Kita umat Islam dikasih kewajiban sholat 5 waktu ya Pak ya. Dan itu semuanya kalau saya terangkan hikmahnya sholat bukan hanya persatuan di bidang kesehatan, di bidang konsentrasi, relaksasi tubuh dan pikiran, semuanya sangat banyak sekali. Dan saya yakin bahwa sholat ini benar-benar perintah Allah Subhanahu